Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Melka Weldana, Miftahul Janah, dan saya sendiri Misda. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, dan tujuan kurikulum. Yang pertama akan dijelaskan oleh Miftahul Janah. Kenalkan, nama saya Miftahul Janah. A. Pengertian kurikulum secara umum. Banyak pendapat para pakar maupun ahli dunia pendidikan tentang kurikulum dalam berbagai aspek pengertian juga pendefinisian. Berikut beberapa contoh definisi singkat secara umum menurut para ahli-ahli tersebut. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Menurut etimologi. Berdasarkan asal-usul kata atau etimologi, secara umum kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu curriculum yang memiliki makna rencana pembelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata corricere dalam bahasa Latin yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. 3. Menurut J. Glenn Saylor dan William M. Alexander. Dalam J. Glenn Saylor dan William M. Alexander tahun 1956 mengemukakan bahwa pengertian kurikulum adalah segala upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik ruang kelas, di taman bermain, ataupun di luar sekolah. B. Fungsi kurikulum secara umum. Kurikulum yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pembelajaran dan pengajaran di Indonesia dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi yang sangat berperan dalam panduan memilih bahan ajar. Secara umum terdapat 6 fungsi dari kurikulum antara lain. 1. Kurikulum sebagai fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive foundation. Fungsi penyesuaian ini bertujuan sebagai penyesuaian. Kurikulum yang berfungsi sebagai penyesuaian dalam kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karena di lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. 2. Kurikulum sebagai integrasi atau the integrating foundation. Fungsi integrasi di mana kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. 3. Kurikulum sebagai diferensi atau the differentiating foundation. Fungsi diferensiasi di mana kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dan berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. C. Tujuan kurikulum secara umum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya dapat dilihat berdasarkan sistem dengan mata pelajaran lembaga penyelenggara sekolah untuk setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat pendefinisian tentang kurikulum dalam berbagai aspek secara singkat adalah alat untuk mencapai kurikulum dengan fungsi, tujuan, dan jenis pendidikan. Maka dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan berdasarkan dari falsafah bangsa yakni Pancasila. D. Pengertian kurikulum KTSP 2006. Kurikulum Tingkat Kesatuan Pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP
merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing. Fungsi kurikulum KTSP 2006. Fungsi dari kurikulum 2006 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan kurikulum KTSP 2006. Secara umum, tujuan diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah untuk memendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam mengembangkan kurikulum. Nama saya Melka Weldana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013 secara umum adalah langkah lanjutan pengembangan yang berdasarkan kompetensi yang sudah dirintis tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mengandung kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan terpadu. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Tujuan kurikulum 2013 menurut Profesor Dr. Andus Haji Mulyasa MPD dalam pengembangan dan implementasi kurikulum 2013 mengemukakan bahwa K13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan peradaban dunia. Kesimpulan, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat ide, suatu cita-cita tentang manusia atau warga negara yang akan dibentuk. Apa yang dapat diwujudkan dalam kenyataan disebut kurikulum yang real. Yang tidak dapat diwujudkan ternyata tetap menjadi ide. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bagi paling tidak 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Fungsi kurikulum terdiri dari fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi agnostik. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.